Kalian tidak boleh ada satupun kekuatan yang itu menganggap dirinya sempurna dan berada di atas yang lain. Nggak boleh. Harus tumbuh perlawanan. Dan nanti pun kalau Anies insya Allah jadi presiden, ada yang melakukan perlawanan pada dia, biarkan. Jangan ditindas. Jangan lakukan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang kita bilang hari ini nggak benar. Harus ada yang mengkritik Anies. Nanti kalau nggak dikritik Anies, insya Allah saya yang kritik Anies. Iya kan? Marah nggak di forum nih? Kalau saya mau kritik Anies nanti. SBY berkuasa saya kritik, Megawati berkuasa saya kritik. Masa Anies berkuasa saya nggak kritik? Nah, salah benar itu nanti mas. Kritik aja dulu. Tapi jadi presiden dulu bang. Jadi presiden dulu. Presiden dulu, ya kan? Jadi kritik itu pada penguasa, pada yang established gitu. Lanjut deh. Tapi gue dulu, serius nih. Teguh ini teman saya banget, aktivis tapi wartawan, cuman dia bukan sembarang wartawan, dia pernah menjadi wakil rektor UBK, Universitas Bung Karno. Dan tadi diperkenalkan oleh Yusuf Legur, dia adalah CEO dari RM Mall, Republik Merdeka Online, dan Ketua Umum Jaringan Media Cyber Indonesia. Jadi wartawan boleh, masih punya kartunya, cuma tadi dia lucu itu saya bukan kartu. Bukan kartu wartawan, kartu anu. Oke, Bang Teguh, silakan. Bismillah, terima kasih Bung Yusuf yang sudah mengundang saya, Bang Tamsil, terima kasih. Saya tahu Bang Saganda mau dan memang sepantasnya dia akan jadi gong, jadi saya mendahului. Dan saya ini kan hanya pelengkap saja. Saya ini apa? Kalau bahasa Melayu itu ada tidak melengkapi, ya kan? Kalau nggak ada nggak bikin ganjil. Ya, senior saya Bang Andi, ini Bang Ramadan Pohan, senior saya beneran ini, Bang Ramadan Pohan ini. Kalau Bang Anton, saya mohon maaf baru tadi saya ketemu pas duduk di situ ya. Bang Anton ini tadi saya tahu misalnya. Kalau Bang Saganda ini juga senior saya beneran. Kalau Edi senior saya beneran juga nih. Kita sama-sama nyantri di BIX. Nah, BIX itu Pusat Pemikiran Ekonomi Kerakyatan. Jadi nanti kalau Mas Anies jadi presiden, insya Allah, nah pilihlah engine yang memang bekerja untuk kesejahteraan rakyat, bukan engine yang pernah jadi bagian dari persoalan yang menciptakan kesenjangan juga di antara rakyat. Nah, itu aja pesan saya nanti. Bapak Ibu sekalian, temanya adalah tentang rekonstruksi Indonesia. Bagaimana kita merekonstruksi Indonesia? Ini betul, tadi itu pertanyaan benar. Rekonstruksi semua sepakat. Kalau yang dibayangkan sebagai rekonstruksi itu adalah antitesa dari situasi hari ini, ya kan? Nah, tapi tadi pertanyaan berikutnya adalah kalau dia antitesa, antitesanya ke arah mana gitu? Nah, ini sayang banget Bang Benny sudah pulang nih. Yang paling pas itu Demokrat. Mohon maaf nih, perubahan. Ya kan, tapi tidak sekedar perubahan, karena meroket kan juga perubahan, dan menekor juga perubahan. Nah, ini maunya perubahan dan perbaikan, kan gitu kira-kira. Walaupun ya Demokrat pernah juga jadi partai penguasa dan menjadi pihak yang paling bertanggung jawab untuk menghadirkan orang yang namanya Sri Mulyani yang hari ini masih kita bicarakan. Orang-orang seperti Edi, saya, dan senior-senior yang lain membicarakan manusia itu sudah lama, 2004 kita sudah bicarakan. Sakit yang diderita oleh negara ini dari pikiran-pikirannya. Yang kalau kita nggak punya uang, jalan pikirnya cuma dua. Tambah utang, naikin pajak. Dari dulu, Pak SBY Presiden kita ingatkan terus. Kita ingatkan Bang. Nah, dipakai lagi zaman Jokowi. Makanya saya bilang kemarin di grup terbatas, kalau nanti Mas Anies jadi presiden, insya Allah dengan Mas AHY dan sebagai wakilnya, ini engine dipakai juga ya sama aja persoalan. Kita oposisi lagi. Bapak Ibu sekalian, saya tidak punya gagasan tentang bagaimana negara ini harus rekonstruksi. Nggak ada. Yang saya mau tadi itu, kita berubah dan perubahan itu ke arah perbaikan. Bukan perubahan yang kita tidak bisa kawal. Dan nanti yang menjadi korbannya adalah kita lagi. Itulah reformasi yang kemarin terjadi.
Kita pikir Soeharto penyakit utama. Kita tumbangkan Soeharto, atau kita merasa menumbangkan Soeharto. Tapi kita tidak mengawal. Kita biarkan konstitusi baru. Saya kalau ngomong nih, karena saya dekat dengan Ibu Rahma almarhumah, dan saya wakil rektor UBK, sejak tahun 2001 saya sudah di Yayasan Pendidikan Soekarno. Agenda kami yang memang kembali ke naskah asli Undang-Undang 45. Tapi hari ini jangan jadi tagline, karena sudah dicemari oleh itikat-itikat orang lain yang saya nggak perlulah untuk menyebutkan, ditunggangin. Ya. Tapi memang itu persoalan. Pasal 33, kita sering bicara dulu nih Bang, pasal 33 itu sudah diubah, ditambahkan satu ayat keempat, yang mengintrodusir neoliberalisme, yang dibungkus dengan kata-kata demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi itu artinya apa? Kita semua di negara ini punya hak yang sama untuk bertarung, memperebutkan sumber-sumber ekonomi. Kita yang UKM, yang kaki lima, yang rumah tangga, ya, yang multinational corporation, yang BUMN, haknya sama. Disuruh tarung pasar bebas, udah pasti bukan kita-kita yang kecil yang dapat kesempatan. Nah itu demokrasi ekonomi, cuma karena ada kata demokrasi, dikira bagus. Seperti demokrasi politik, di mana setiap orang punya hak dan kewajiban yang sama di lapangan politik. Nah yang kedua, ada kata-kata efisiensi di situ. Saya dapat cerita tadi dari Profesor Sri Edi Swasono, insya Allah masih ada orangnya, cek. Harusnya itu hanya efisiensi. Tapi kemudian ditambahkan kata berkeadilan di belakang efisiensi, sehingga efisiensi berkeadilan, itu usulan beliau. 5 menit sebelum ketok palu, Ketua PAS 1 itu, kalau saya tidak salah Yaakob Tobing. Itulah upaya minimal saya katanya, untuk memperkecil dampak dari efisiensi ini. Karena efisiensi itu membuat memang tidak boleh ada yang rugi. Semuanya pakai hukum ekonomi, makanya negara sekarang cenderung berdagang dengan rakyat. Karena pasal 33 itu, tapi itu nanti aja, rebut kekuasaan, pengaruhi parlemen, rapikan yang perlu dirapikan. Nah Bapak Ibu sekalian, dimanapun juga, negara-negara besar itu ditentukan oleh rakyatnya. Kita mau perubahan, mau rekonstruksi, dikawal yang benar. Jangan larut dengan euforia fenomena Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Jangan. Dimanapun juga memang konsentrasi ada di 3 provinsi besar di Pulau Jawa. Ya kita abaikan dulu faktor-faktor invisible hand ya dalam proses pemilihan umum. Ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur. Itu direbut. Diimbangi saja 50-50. Ambil Sumatera, ambil Jawa, ambil Kalimantan, ambil Sulawesi, ambil Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Baru menarik. Tapi kalau kita terjebak pada euforia penyambutan Anies, ini negara terlalu banyak orang yang mencari kesejahteraan. Ya, dan kita harus periksa diri kita sendiri dan kawan-kawan di sekitar kita. Keramaian itu karena apa? Nah ini kan terlalu serius nih Bang. Bang Ramadan, terlalu serius, ya kan? Nah Bapak Ibu sekalian, yang saya bayangkan juga, walaupun saya tidak membayangkan, kehadiran Indonesia di level internasional. Saya kebetulan juga dosen hubungan internasional di Sarif Dayatullah Jakarta di Ciputat. Dan sekarang juga saya di Muhammadiyah di lembaga hubungan luar negeri. Saya pernah juga di Pemuda Muhammadiyah Ketua Luar Negeri. Memang saya kelihatannya di-assign oleh Mbak Rahma untuk ngurusin yang begitu-begitu. Makanya saya suka sekali tadi, mana tadi Ibu moderator kita, Ibu MC. Bilang ini forum kiri katanya. Wah saya mah kiri banget. Saya ini kiri banget. Saya ini Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia Korea Utara. Sayangnya Mas Eko Sudosanco nggak hadir. Nah itu kakak seperguruan saya tuh. Di pesantren Al-Rahmawatihiyah. Kalau datang saya bisa membenarkan cerita ini. Saya kiri banget gitu, ya kan? Kiri sebagai sebuah ideologi apa namanya challenging, menantang. Ya kalau yang kanan kita anggap sebagai sesuatu yang status quo, ya sesuatu yang established, maka perlu ada yang menantang kiri. Makanya kalau di Amerika Serikat atau di blok Barat, yang kiri itu sosialis komunis kan?
Tapi coba kalau di Uni Soviet, yang kiri itu yang pro pada kapitalis liberalis, gitu loh. Jadi jangan selalu asosiasi itu, wah kiri ini komunis, kiri sosialis. Enggak. Kiri itu menantang, men-challenge. Kalian tidak boleh ada satupun kekuatan yang itu menganggap dirinya sempurna dan berada di atas yang lain. Nggak boleh. Harus tumbuh perlawanan. Dan nanti pun kalau Anies insya Allah jadi presiden, ada yang melakukan perlawanan pada dia, biarkan. Jangan ditindas. Jangan lakukan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang kita bilang hari ini nggak benar. Harus ada yang mengkritik Anies. Nanti kalau nggak dikritik Anies, insya Allah saya yang kritik Anies. Iya kan? Marah nggak di forum nih? Kalau saya mau kritik Anies nanti. SBY berkuasa saya kritik, Megawati berkuasa saya kritik. Masa Anies berkuasa saya nggak kritik? Nah, salah benar itu nanti mas. Kritik aja dulu. Tapi jadi presiden dulu bang. Jadi presiden dulu. Presiden dulu, ya kan? Jadi kritik itu pada penguasa, pada yang establis gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini kosong. Di luar negeri itu nggak ada pembicaraan itu, nggak ada lah. Ya di PBB pastilah semua negara anggota PBB. G20, ya rame lah. Kita tidur juga jadi ketua G20, ketua ASEAN. Ya kita tidur aja giliran. Nah, tapi kan di orkestrasi sehingga itu sebuah kemenangan. Kita pernah voting jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, menang lawan Maladewa karena memperebutkan wakil Asia. Tapi selebrasinya sehingga itu wah bener juga ini. Nah kita di luar negeri kosong. Presiden Indonesia itu ya, mohon maaf nih, sejak zaman sebelum ini juga, kalau lagi berfoto bersama dengan pimpinan-pimpinan negara lain, dia jalan ke sebelah kanan, dia ditepuk-tepuk, disenyum-senyumin. Dia jalan ke sebelah kiri, ditepuk-tepuk juga, disenyum-senyumin. Kenapa? Tidak mengancam negara lain, tidak punya teknologi, tidak punya produk. Indonesia ini apa? Indonesia tidak mengancam, tidak dibutuhkan. Coba nanti cek. Bang Anton, Bang Randa nih yang concern pada isu ekonomi, coba cek. Kita kalau ngomong komoditas pasti selalu komoditas mentah semua, batu bara lah, ya nikel. Yang kita belum ambil edit value-nya di dalam negeri, kita nggak proses. Kita jualnya apa? Gelondongan mentah, ya kopi, ya coklat, semuanya begitu. Kita ekspor tenaga kerja ke negara lain. Nah, coba nanti dicek. Saya baru dapat informasi ini tentang angka ini. Ya tentang angka, cuma angkanya mengerikan, jadi saya nggak berani sebut juga. Tapi kira-kira angka ini berapa sih sebetulnya kontribusi produk Indonesia di pasar global? Angkanya luar biasa kecilnya, dan itu menggambarkan bahwa kalau kita nggak ada tiba-tiba dalam satu malam, nggak ada kecarian di mana Indonesia. Nah kira-kira begitu. Nanti angkanya kalau ditanyakan berapa, di luar aja, ini kan ada kameranya. Kalau Edi kan baru masuk kemarin kan. Nah kalau saya di zaman yang lampau itu ya, kalau diketik-ketikin BAP itu sering saya, walaupun paling banyak masalah itu ya saya ini. Cuma saya alhamdulillah nggak pernah dinyatakan bersalah dan kalah dalam pengadilan. Nah itu mesti belajar sama aku. Bagaimana caranya berkasus tapi menang. Baik Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu saya berharap niat baik Mas Yusuf, Bang Tamsil Lindrum, kemudian Bang Ganda, Bang Andi, Bang Ramon Bang Anton, Bang Ramadan Pohan, juga tadi Bang Beni Kaharman, dijawab oleh Allah, dan jawabannya itu adalah membukakan pikiran kita semua. Bukan cuma kita yang ada di ruangan ini dan yang sekarang berada bersama Anies, tapi kita semua. Bahwa kita ingin perubahan ke arah perbaikan. Ini bagus, pemilunya baru nanti bulan September, kita akan lihat calon-calonnya, tapi kalau dipanaskan dari sekarang, ini bagus. Ini memberi kesempatan kepada kita semua untuk menguji calon kita dan calon-calon yang lain. Ingat kawan-kawan, demokrasi ini tidak membutuhkan satrio piningit. Nggak ada. Demokrasi ini butuh orang yang jelas track recordnya. Demokrasi ini butuh orang yang jelas sejarahnya. Demokrasi ini butuh orang yang jelas sumbangsinya. Satrio piningit masuk kotak dulu, nggak ada. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di
kelompok kajian PIX tadi, Teguh ini memang diproyeksikan menjadi Menlu. Jadi titip Bapak Yusuf Blegur, tapi kalau Anies jadi presiden, Menlunya Teguh Santosa.